Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam sapaan pagi yang hari ini diambil dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ke-10 dengan tema pilih menjadi sahabat Allah atau sahabat dunia. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ini, supaya boleh membekali kami menjalani hari ini, untuk kemuliaan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi kami dan sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan dari Yakobus pasal 4 ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Yang menjadi pokok perenungan kita adalah dari Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa Rasul Yakobus ini menulis surat yang demikian terhadap pembacanya? Satu surat yang sangat keras sekali, karena ia menegur
para pembaca yang kita bisa tahu dari isi suratnya itu ternyata menjadikan dirinya sahabat dunia ini. Kenapa Rasul Yakobus menyebut mereka itu menjadi sahabat dunia ini? Karena ternyata mereka membiarkan hawa nafsunya menguasai jalan hidup, jalan pikiran, dan tindakannya. Mereka membiarkan keinginannya menjadi satu-satunya penentu. Bahkan doanya yang mereka panjatkan pun, doa-doa yang mereka panjatkan itu ternyata hanya untuk memenuhi keinginan dan nafsu daging mereka. Dikatakan oleh Rasul Yakobus, mereka ditegur, mereka bertengkar, mereka membunuh, mereka iri hati, mereka saling cakar-cakaran satu dengan yang lainnya. Bahkan Rasul Yakobus mengatakan bahwa mereka adalah musuh Allah. Saat mereka memutuskan untuk tunduk di bawah keinginan diri sendiri, tunduk di bawah rasa iri hati, tunduk hanya pada maunya sendiri, maka Rasul Yakobus mengatakan mereka menjadikan dirinya musuh Allah. Karena ternyata antara Allah dan dunia ini seringkali bertentangan. Kita tidak dapat melayani dua-duanya. Kita tidak dapat menjadi sahabat dunia sekaligus menjadi sahabat Allah. Kita harus memilih salah satu, mau menjadi sahabat dunia atau menjadi sahabat Allah. Kalau mau menjadi sahabat Allah, Yakobus mengatakan kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus melawan iblis. Kita harus setia kepada Allah. Kita tidak boleh mendua hati. Fokus kita, pengabdian kita, prioritas utama kita hanya kehendak Allah, bukan keinginan diri sendiri, bukan ambisi pribadi kita. Ambisi boleh dimiliki selama ambisi itu tunduk di bawah kehendak dan rancangan Allah. Ketika ambisi kita tidak sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah, melainkan semata-mata karena keinginan daging kita, maka kita menjadikan diri kita itu musuh Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus waspada, kita terus meneliti hidup kita, perasaan kita, pikiran kita, waktu demi waktu. Apakah kita sedang tunduk mengerjakan kehendak Allah, atau kita sedang tunduk mengikuti nafsu kedagingan dan diri kita sendiri? Kiranya kita dimampukan untuk menjadi sahabat-sahabat Allah. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tolong kami ya Bapa untuk terus tunduk kepadamu, untuk setia kepadamu, untuk rela hidup kami diatur hanya oleh-Mu. Saat ini pun kami teringat untuk rekan-rekan kami yang terkena bencana gempa. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang tolong, kami semua bergotong royong, juga pihak-pihak yang terkait untuk boleh melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Pimpin juga kami sepanjang hari ini dan juga sepanjang hidup kami.
Kami serahkan doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Amin.